Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam Ihsan Talib dan pendengar Rasul yang saya cintai, baik-baik insya Allah dalam rahmat dan lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, nanti ini pendengar kita bisa menikmati rekaman YouTube dari bincang kita pagi ini, insya Allah, Bang Ihsanuddin Nursi. Amin. Amin. Luar biasa Bang, ini masalah korupsi ini nampaknya ndak habis-habis ini. Masuk desa pula ini, banyak kepala desa ini kena pakai baju berwarna khusus itu. Tapi para koruptor punya strategi lain menghadapi korupsi. Nah, apakah hukum ini bergantung sangat pada orang ya? Ketika Artijo melengser, almarhum ini Al-Qosar, mudah-mudahan Allah yarham, Allah terima di tempat terbaik di yaumil akhirnya. Banyak, ada hampir puluhan para koruptor, 14 lah lebih mungkin, masuk ke PK meminta diskon hukuman. Apa yang terjadi terhadap dunia perkorupsian dan hukum di Republik ini, Bang Ihsanuddin Nursi? Akankah menjadi budaya abadi atau sebuah dasar yang tidak bertepi gitu? Bagaimana, Bang? Ya, Yuhal Mutafifin kan sebenarnya menggambarkan kecurangan ya. Nah, betul. Jadi kecurangan itu sudah, kalau pakai sejarah Yunani gitu ya, terus kemudian masuk ke dalam sejarah Al-Quran, dia hidup berdampingan dengan pelacuran kan. Dia hidup berdampingan dengan pelacuran, artinya ada di dalamnya, kata kuncinya adalah pengkhianatan. Ada pengkhianatan atas kejujuran, atas posisi sidik yang ada dalam kolbu. Sidik dalam kolbu kan tidak pernah bisa dimatikan. Yang ada adalah kita bisa menulikan telinga kita dan mata hati kita, membutakan mata hati kita. Maka dia berusia sepanjang abad manusia ini, sepanjang usia manusia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Indonesia, karena sejak Soeharto hingga hari ini mengadopsi dan mengadaptasi total sistem Barat gitu ya, maka suka tidak suka dia mengikuti jejak korupsi. Ada satu tesis menarik yang pernah muncul di Barat sana gitu, dalam kajian beberapa kalangan. Sesungguhnya ketika kita hendak membahas dan menghapus korupsi di dunia, maka kita harus menyelesaikan dulu korupsi di negara-negara maju yang dipandang sebagai bukan korupsi. Misalnya fee dalam pemberian pinjaman misalnya. Di Indonesia kan sebagai hadiah gratifikasi. Di Amerika sana bukan. Di Bank Dunia bukan. Jadi apa yang kita maksud dulu sebagai gratifikasi atau fee itu harus kita terjemahkan dulu. Maka beberapa kalangan hukum berbeda pendapat soal fee atau gratifikasi, apakah itu korupsi atau bukan. Karena mencontohnya memang Amerika. Dan memang pada saat kita bicara undang-undang korupsi di DPR 3199 yang kemudian diubah dengan beberapa kali, pada hakikatnya adalah memang merujuk model korupsi, pencegahan korupsi Barat, sementara Barat sendiri tidak pernah bisa menghapus akar korupsi di negerinya. Maka tesis yang muncul adalah sekali lagi begitu. Jika ingin menghapus korupsi di dunia, selesaikan dulu masalah korupsi di negeri Barat, termasuk di beberapa lembaga multilateral. Itu kajian pertama. Lalu ketika aplikasi Indonesia, karena aplikasi Indonesia adalah materialisme sebagai segala-galanya gitu, maka indikator orang tentu akan menjadi, perilakunya akan dengan model politik yang pragmatis oportunis, yang dalam bahasa sederhananya dia adalah para pemburu kuasa, pemburu tahta, dan pemburu tahta, pemburu harta itu adalah pada hakikatnya adalah pemburu rente. Ya ujungnya mau tidak mau korup di dalamnya. Pada kasus Edi Prabowo, Anda bisa lihat pemburu rente itu luar biasa. Pada kasus Juliari misalnya juga sama, bahwa rentenya. Jadi kalau belajar dari laporan tahunan KPK, modus operandinya sesungguhnya nggak berubah, apalagi kemudian masuk ke sekarang kepala desa. Nah, ketika dulu ada dana desa mulai diterjemahkan, saya pernah memasalahkan 3 hal. Pertama, perangkat desa sesungguhnya tidak punya keterampilan keuangan. Yang kedua, sesungguhnya tidak punya kemampuan perencanaan dan pelaksanaan keuangan publik. Yang ketiga, pengawasan rendah. Gitu.
Tapi kan Pak, karena sudah jadi undang-undang nggak peduli. Padahal itu kan bagian dari upaya untuk menarik simpati orang desa terhadap sistem pusat. Itu kan sama dengan charity kan. Betul. Charity terhadap artinya merupakan belas kasih pemerintah pusat gitu ya kepada orang desa, dan di belakang seperti itu. Walaupun itu juga bisa dianggap sebagai bukti nilai balik atas kedaulatan orang desa yang diberikan kepada orang kota. Jadi tesis ekonomi politiknya bisa saja itu dilihat sebagai timbal balik atas kedaulatan orang desa yang diberikan kepada orang kota yang menjadi berkuasa. Apakah kedaulatan dalam pengertian legislatif, apakah kedaulatan dalam pengertian eksekutif, apapun dalam yudikatif gitu. Pada kasus Artijo Alkostar yang kemudian sangat ditakuti oleh para koruptor, itu nampak bahwa ada ketakutan, ada efek jera, ada unsur efek jerahnya di situ posisi. Tapi efek jerahnya sesungguhnya bukan apa-apa. Saya dalam obrolan dengan beberapa kawan-kawan hari Minggu kemarin misalnya, saya mengambil contoh Cina, bagaimana Cina sesungguhnya berhasil membuat efek jera. Jadi bukan hukuman pada yang bersangkutan saja yang terkena, tapi juga hukuman kepada keluarga. Hukuman pada keluarga yang paling berat adalah bukan sekedar hukuman moral, tapi sanksi sosial yang dikenakan kepada mereka. Saya misalnya mata kepala menyaksikan para koruptor itu didisplay, dipajang, dan diajak parade para koruptor di Beijing misalnya, parade koruptor di Shanghai misalnya. Itu saya lihat bagaimana mereka diiring-iring di jalanan gitu ya, apakah jalan kaki dengan kaki tangan yang sudah tidak bisa mungkin lari gitu, diiringi oleh penegak hukum bersenjata, atau pakai mobil kalau 1-2, pakai mobil pickup terbuka dengan duduk di atas lutut gitu, berdiri di atas lutut posisinya. Itu keluarganya dipaksa untuk melihat. Keluarganya dipaksa untuk melihat. Maka yang muncul adalah efek jerah. Lalu kemudian terjadi hukuman mati. Nah, hukuman matinya bisa macam-macam. Bisa dengan tembak, bisa dengan gas, bisa dengan listrik misalnya. Itu macam-macam posisi. Kalau dengan suntik ya tentu hanya ukuran berapa menit, listrik juga sama. Juga di ruang tembak misalnya, di posisi tembak. Nah, efek jerah itu muncul, tapi tidak juga jerah gitu. Tapi ada rasa takut tetap ada rasa takut untuk korup di Cina itu posisinya. Nah, itu yang saya saksikan. Di Indonesia efek jerah itu hampir tidak ada. Kenapa? Karena sistem politik, ekonomi politiknya itu memang berbasis oligarki bisnis ke oligarki politik. Karena istilah saya ada unholy alliance kalau pakai bahasa sananya. Ada aliansi busuk gitu. Makanya salah satu judul tesis saya tentang korupsi itu restrukturisasi aliansi busuk gitu pastinya. Itu memang kita harus restrukturisasi kerjasama para pihak yang melahirkan sistem yang korup ini, yang kata Rijal itu sebagai demokrasi korup. Kalau saya nggak menyebut sebagai demokrasi korup, sejak awal saya menyebut sebagai demokrasi korporasi, karena bekerja adalah korporasi. Sistem. Korporasi berhadapan dengan yang namanya dui fungsi. Dui fungsi apa? Dui fungsi pengusaha yang penguasa, penguasa yang pengusaha. Nah, itulah korup di situ gitu jadi jatuhnya. Nah, emang luar biasa Bang Iksan. Indonesia pernah ketemu anggota partai besar lah ya, dibilang dia bersilaturahmi ke temannya di Bandung ya, di tahanan, dibilang hancur rintisan hidupnya itu setelah S2, S3, keluarga dibina, itu rontok semuanya sehingga dia tidak mau lagi menjadi anggota dewan pada saat itu ya, yang kami dengar sendiri. Tapi ini kan orang jadi menyalahkan sistem, dan sistem ini pula yang di KPK ini, sehingga Maki ini, Bunyamin ini uring-uringan ketika datanya tidak dibaca-baca sama KPK urusan Cipayung ini. Ini akankah seperti dulu dikatakan 30 tahun lagi atau 40 tahun kalau KPK terus rapi akan menjadi museum ini KPK korupsi di Indonesia? Nampaknya itu yang tadi saya bilang, bagaikan danau tak bertepi gitu. Gimana? Saya dalam Bangsa Terbelah misalnya, dalam buku bahasa saya Bangsa Terbelah, atau dalam presentasi saya di berbagai kalangan, saya tidak hanya melakukan pendekatan sistem yang basisnya adalah pasal 1 ayat, pasal 2 ayat 1, pasal 6, dan pemberian hak kedaulatan total kepada partai politik. Itu kalau model rekarang kasus salahnya
hak total kedaulatan politik dalam pemilu dan dalam kehidupan bernegara gitu ya posisinya. Kan total kita berikan kepada partai politik. Tidak ada opportunity lain. Sementara kalau pakai Undang-Undang Dasar 45 yang lama, itu tidak hanya kepada partai politik, tapi juga kepada ormas yang memang real, punya aspirasi, genuine aspiration gitu ya posisinya, origin aspiration gitu, bukan dimanipulasi, dan juga kepada utusan daerah. Dan sekarang kan cuma main bicameral. Saya pernah mendebat ini kepada salah seorang mantan ketua DPR gitu ya, yang kemudian setelah dia tidak jadi anggota DPR, dia malah ikut-ikutan menyalahi. Apa ini adalah kalau kita pakai dua pendekatan sistem dan pelaku, maka sekarang ini dua-duanya salah, sistemnya salah, pelakunya salah. Nah, saya sendiri pernah ditanya oleh salah seorang mantan anggota dewan dan kemudian mantan menteri posisinya lagi gitu ya. Mana yang harus kita selesaikan, pelakunya atau sistemnya gitu? Saya jawab, kalau menggunakan model Al-Quran, strukturkan dulu secara benar. Agama adalah pemandu moral. Jadi jangan ikut-ikutan seperti sekarang. Moral itu bersumber dari hukum. Ketika hukumnya manusia, maka dia tidak bermoral gitu. Maka jelaskan dulu posisinya. Agama adalah pemandu moral, moral adalah pemandu hukum, hukum adalah pemandu tindakan. Gitu, lihat konkretnya. Artinya ketika kita bicara agama sebagai pemandu moral, moral sebagai pemandu hukum, hukum sebagai pemandu tindakan, maka yang terjadi adalah bagaimana pengaplikasian Pancasila gitu. Ketika orang mengambil moral-moral Pancasila, dia akan kembali ke dalam agama. Dan ketika tindakannya tidak cocok pada moral dan pada agama, dia sebenarnya sedang berhadapan dengan persoalan agama, dengan berhadapan soal bukan sekedar dengan hukum. Nah, itu yang kita perbaiki dulu di situ strukturnya. Jadi ada perbaikan sistem. Tapi yang paling penting selain kita diikuti dengan perbaikan pelaku, tadi kan pendekatannya pelaku. Lalu kita terjemahkan ke dalam sistem dengan memperbaiki sistem misalnya. Maka suka tidak suka, kita tidak bisa bicara 3 periode. Karena ada sebuah sistem yang lebih salah daripada soal 3 periode. Kita nggak bisa bicara tentang, dulu saya pernah menyampaikan soal 3 periode itu di rasio juga misalnya ketika di era Soeharto misalnya. Bagaimana perdebatan itu menjadi lucu gitu. Sejumlah politisi yang sedang mempertahankan status quo itu sebagai debat akademik yang tidak ada gunanya. Itu saya ingat banget gitu. Itu omongan Sarwono, itu omongan pokoknya kalangan sana lah gitu posisinya. Nah, ketika kita sampai pada posisi sekarang, ribut juga pada 3 periode, kan artinya ada justifikasi pada sistem yang salah, tapi kemudian mau ditunggangi untuk 3 periode. Itu persoalan besarnya itu di situ. Kenapa saya tidak setuju dengan persoalan 3 periode? Karena akar masalah belum diselesaikan, Anda sudah nambah masalah gitu. Jadi studi akademis yang sedang dilakukan oleh berbagai kalangan atas permintaan DPR misalnya gitu ya. Misalnya. Kan yang saya dengar MPR diam-diam meminta beberapa dunia akademi, beberapa perguruan tinggi dan universitas melakukan kajian 3 periode. Entah benar entah tidak. Tapi paling tidak kalau kita mau bicara apakah GBHN mau dibuat atau kemudian 3 periode sana dikaji atau tidak, kita lihat dulu ada sebuah sistem yang salah nih. Yang Amerika sendiri sekarang, ini harus saya sampaikan, yang Amerika sendiri sekarang sedang memperbaiki demokrasinya dengan istilah mereformasi demokrasi. Kebayang nggak ya namanya embah demokrasi itu menyatakan mereka harus mereformasi demokrasi, belajar dari kasus Trump. Belajar dari pemilu bagaimana Trump melawan Biden dalam persoalan public vote dan electoral vote, serta dalam model perhitungan di negara-negara bagian sampai dengan ke negara federal. Lucu nanti kalau Amerika belajar sama Iran akhirnya pusing kan Bang? Iya, dan yang paling pusing lagi sekarang ketika kemarin si Lloyd Austin, Menteri Pertahanan Amerika, turun ke Kabul, ke Afghanistan. Langsung. Itu menarik. Sampai 35.000 pasukan. Bukan 35.000. 3.500 pasukannya enggak ditarik dan kemudian ditanya oleh Anda sedang mengajarkan apa sebenarnya dengan menarik pasukan dari sana? Bagaimana masa depan Afgan dengan posisi Taliban yang berpeluang untuk merebut Kabul, kata mereka. Bagaimana dengan kehidupan yang pernah ditularkan oleh Amerika ke Afgan misalnya? Itu dijawab oleh Lloyd Austin, si Menteri Pertahanan Amerika itu sebagai
saya tidak mau melakukan prediksi apa-apa karena tidak ada yang tahu bagaimana masa depan katanya. Saya tidak mau berspekulasi, biarlah masa depan itu berjalan sebagaimana. Itu kan coba. Ya, saya membacanya menarik loh itu. Buat saya itu betapa dilema yang dibangun oleh Amerika di sebuah negara yang seperti itu. Dan kalau kembali ke Indonesia, betapa dilema yang dihadapi oleh Indonesia itu karena mau menerima gagas-gagas IMF agar mengubah Undang-Undang Dasar 45, agar menerapkan demokrasi liberal, IMF yang menggagas soal bagaimana privatisasi dan liberalisasi, Bank Dunia juga. Itu kan kajiannya menjadi jelas. Yang saya sebut sebagai betapa utang dan investasi asing itu pada hakikatnya adalah inflasi, pada hakikatnya adalah intervensi, pada hakikatnya adalah infiltrasi dan intimidasi, dan itu jadi kenyataan gitu. Nah ini Bang, ini saya mau tanya satu kisah di mana sebuah komunitas itu tidak mau tunduk pada pasar bebas Turki. Dogan mengabarkan baru-baru ini Turki melawan mekanisme pasar. Apa yang Anda lihat dari ekonomi yang sangat serius ini menghadapi Dogan Recep Tayyip ini, yang menjadi dulu sedemikian maunya menjadi Eropa, sekarang Eropa sedemikian maunya menjadi Turki. Dunia macam diguncang oleh Turki ini. Gimana Bang? Saya bermula dari bergesernya. Ini menarik loh pertanyaan ini gitu ya. Karena ini bukan sekedar menyangkut perlawanan terhadap sistem, tapi perlawanan militer. Dan perlawanan intelijen. Kan perang itu bermula dari perang intelijen, lalu masuk ke dalam berbagai lini. Kalau tidak selesai dalam berbagai matra-matra tadi, dimensi-dimensi tadi, akan muncul perang militer. Atau perang militer dimulai untuk menghancurkan seluruh matra yang lain, kan gitu ya tesisnya ya. Tesisnya selalu begitu gitu. Kita bisa lihat di Palestina, kita bisa lihat di Afgan, kita bisa lihat di Irak, kita bisa lihat sekarang di Indonesia, kita bisa lihat sekarang di Turki misalnya. Nah, Erdogan setelah melihat pergeseran multipolar, pergeseran dari unipolar menjadi multipolar, dan kemudian bergeser lagi menjadi quadropolar. Ini istilah-istilah ini sedang berjalan nih. Jadi agak sulit kalau tidak punya referensi. Jadi saya sebut pergeseran dari unipolar menjadi multipolar, lalu multipolar bergeser menjadi quadropolar. Dalam sejarah Amerika gagal mempertahankan posisi dirinya sebagai negara adidaya gitu ya, sebagaimana sumpah Woodrow Wilson dan dilanjutkan oleh seluruh presidennya, dan sekarang sesungguhnya sedang dilanjutkan oleh Joe Biden tapi dalam posisi quadropolar, dan itu tegas-tegas negara-negara yang diajak adalah Australia, Korea Selatan, posisinya India, posisi begitu yang diajak gitu ya, dan satu lagi saya lupa, ada 4 negara ini aja. Nah, itu kelihatan bahwa Turki bukan sekedar melakukan perlawanan militer. Perlawanan militer yang ditujukan oleh Turki adalah dengan secara vulgar membawa rudal Rusia ke dalam negerinya. Vulgar ditunjukkan. Setelah Turki melihat Polandia melakukan hal yang sama sebagai wujud bahwa terjadi pergeseran dari unipolar ke multipolar, lalu kemudian menjadi quadrupolar posisinya. Turki menunjukkan itu. Pada pertunjukan yang dilakukan Turki kedua setelah dia mau menunjukkan dia punya nuklir dengan dukungan penuh dari Rusia, dia menunjukkan perlawanan dari berbagai sistem. Anda bisa lihat misalnya perang Yunani gitu misalnya, di Teluk itu posisi yang katanya banyak minyak posisinya, yang hingga sekarang masih tetap berlanjut. Itu juga nunjukin perang Turki yang luar biasa, dan Turki mau nunjukin itu gitu. Lalu perdebatan Turki dengan Benyamin Netanyahu, dan kalau Vladimir Putin marah kepada Biden karena Biden menyebut Putin adalah pembunuh, Turki berani menyebut Benyamin Netanyahu juga sama sebagai pembunuh. Dan itu ditunjukkan oleh Erdogan dengan vulgar di mata internasional. Itu ditunjukkan oleh Erdogan. Itu yang dipertontonkan habis-habisan. Kalau kita lihat sekarang bagaimana cerita tentang peran Turki sendiri dalam konstruksi Uni Eropa, Anda bisa lihat sesungguhnya Turki mulai masuk ke dalam perlawanan sistem digital currency yang mau diterapkan oleh European Central Bank dan Federal Reserve. Itu sedang dilakukan oleh Turki posisinya. Kenapa? Karena mata uang ini sudah nyaris mendekati proses-proses
akhir ketika orang semua menerima keberadaan vaksin posisinya. Iya. Vaksin itu bagian dari proses digital currency posisinya. Nah kalau kita ambil konstruksi kayak gitu, maka sesungguhnya Erdogan sudah sadar sejak awal ada sistem ekonomi dan sistem sosial politik yang salah di kawasan G7 yang dipaksakan ke dalam negara-negara emerging market termasuk Turki. Asal Anda tahu, Turki itu pernah dipukul oleh IMF sampai nilai tukarnya itu, liranya itu, Turkinya itu jatuh ke karu-karuan. Jauh lebih parah dari Indonesia, sampai uangnya itu nggak laku gitu. Saya pernah terima tuh uangnya, uang Turki itu posisinya, dan itu luar biasa posisi. Nah, kalau sekarang Erdogan kayak gitu, Erdogan sesungguhnya bukan cuma sekedar menolak mekanisme pasar bebas. Erdogan juga menolak sebenarnya sistem mata uang di mana dolar dianggap sebagai picu awal dari tadi intervensi, invasi, dan infiltrasi. Apakah nggak khawatir Dogan akan dikadafikan nanti atau gimana gitu di internal? Kalau menggunakan konstruksi John Perkins gitu ya, kan John Perkins menceritakan ke seluruh dunia bahwa imperium ekonomi Amerika dibangun dengan cara gitu ya, penyusupan gitu ya, penempatan orang gitu, posisi penyusupan, infiltrasi, campur tangan. Kalau tidak berhasil, iming-imingi dengan macam-macam. Kalau tidak berhasil, bikin kecelakaan. Kalau tidak berhasil, bunuh, jackpot gitu. Itu posisi. Itu yang saya bilang bagian dari perang intelijen. Yang kita tidak tahu kan sekarang adalah bagaimana perang intelijen Turki dengan kawasan-kawasan seperti Prancis yang beberapa kali berseberangan gitu ya, atau dengan katakan dengan Inggris gitu, terus berhadapan dengan Amerika. Itu yang saya tidak tahu dalam perspektif. Jujur saya bilang, dunia informasi, dunia intelijennya saya belum tahu, karena di belakang ini kita tidak bisa membaca sekedar Erdogan menolak mekanisme pasar bebas. Pada saat sama sesungguhnya Erdogan sudah mulai ikut-ikutan untuk mengurangi penggunaan US dollar gitu posisinya. Pertarungannya terjadi di situ sesungguhnya gitu. Luar biasa karena pergerakan dunia terus bergulir. Tapi nampaknya Indonesia ini sedang bermain dengan syariah, Bang. Ini ada baru lagi berita hari ini. Masyarakat Ekonomi Syariah. Ketuanya ini siapa ini? Erick Thohir namanya, Bang, ketua umumnya. Apa di balik sandiwara dunia ini, Bang, di perekonomian yang sedang carut marut di muka bumi ini, Bang? Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah betul kepada syariah atau kepada syariah, atau bagaimana kisah di balik ini? Anda mungkin lebih tahu tentang ini. Yang pertama, ada pemahaman dari kalangan kapitalis bahwa pendekatan statis memang volatile. Jadi sistem bunga tetap itu volatile, rentan. Dia tidak punya daya tahan menghadapi gejolak perekonomian. Jadi bukan cuma sekedar kontur dari resiko yang dihadapi oleh satu perekonomian, satu kondisi. Kontur resiko tuh satu saat perekonomian bisa naik, satu saat perekonomian bisa turun. Itu kan jadi mereka bisa ya namanya melakukan apa yang disebut dengan counter risk posisinya. Bisa ya namanya kemudian follow the risk gitu. Itu kalau pakai bahasa kajian keuangan menjadi nilai bunga tetap itu dianggap sebagai rentan, volatile, dan kemudian betul-betul hanya memberikan keuntungan kepada si calok keuangan, dalam hal ini industri perbankan. Iya, ini disuruh turun sama BI nggak turun-turun. Isinya gitu kalau ya saya ngambil bahasa singkat saja, sederhana saya bilang calok keuangan. Gitu ya. Perbankan kepada hakikatnya calok keuangan kan. Calok dia bagaimanapun, Anda setuju tidak setuju dia calok. Cuma calok yang punya sistem yang dibangun dengan sedemikian rupa gitu. Yang calok yang kemudian menjadi menentukan. Lalu mereka mencoba melihat ada sistem ada sistem pengambilan keuntungan yang tidak didasarkan atas bunga tetap, tapi bunga dinamis posisinya. Bunga dinamis berdasarkan kondisi akhir kayak gimana, lalu mereka menetapkan bagi hasilnya kayak apa. Itu syariah. Jadi yang disebut dengan perbankan syariah adalah gitu ya, penetapan bagi hasil di akhir posisinya dengan nilai-nilai tertentu. Jadi tapi kan tetap penetapan bagi hasil jumlahnya sekian-sekian. Nah dari situ pendekatannya bukan di awal tapi di akhir. Dengan gitu pendekatannya menjadi pendekatan dinamis.
Nah, itu yang sedang dilakukan oleh bukan hanya masyarakat ekonomi syariah Indonesia. Di London pun berlaku. Anda bisa lihat bagaimana misalnya sejumlah bank asing di Indonesia dan sejumlah bank asing di Malaysia gitu ya, itu menerapkan perbankan syariah. Gitu. Beberapa negara Islam menerapkan itu, tapi beda dengan Bank Raj'i ya. Karena Bank Raj'i tidak bicara soal bagi hasil dengan penetapan seperti itu yang di Riyadh itu. Nah, kalau masuk Erick Thohir ke dalam posisi sebagai ketua masyarakat ekonomi syariah, mungkin juga kita teringat bagaimana Sri Mulyani tiba-tiba menggunakan kerudung, bukan jilbab ya, menggunakan kerudung, menutup sebagian rambutnya, lalu menjadi IAEI. Jadi ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Lalu di dunia viral, dunia media sosial dan kalau pemberitaan terheran-heran dia kapan jadi ahli ekonomi Islamnya gitu. Sementara dia yang sedang diterapkan oleh sisi riba gitu. Itu muncul pertanyaan-pertanyaan. Bahkan kalau saya turun ke sejumlah perguruan tinggi Islam, mereka tersenyum sinis gitu posisi. Artinya kalau ambil aspek itu, ada dua organisasi di Indonesia yang harusnya berbasis nilai-nilai tertentu, basis nilai tertentunya adalah Islam gitu ya, dan kemudian memang dia ditekuni dengan berdasarkan profesi keahlian, ahli dalam ekonomi Islam, ahli dalam ekonomi syariah, itu tidak serta-merta mengambil pihak luar untuk kemudian menjadi simbolnya. Dalam bahasa yang sederhana, bisa kita lihat, organisasi IAEI, organisasi MES sesungguhnya cuma butuh simbol bahwa organisasi ini dipimpin oleh seorang penguasa, bahwa organisasi ini dipimpin oleh seorang pejabat. Ada simbol yang ditujukan kepada dunia bahwa dia punya gengsi dengan simbol ini gitu. Oh lihat tuh, pemimpin kita, ketua kita adalah Erick Thohir, itu MES. Pemimpin kita adalah Sri Mulyani, itu IAEI posisinya. Lalu apakah mereka sungguh-sungguh memahami soal ekonomi Islam atau sungguh-sungguh memahami ekonomi syariah? Itu nomor dua. Karena yang penting didapat adalah simbol. Dan hidup itu lebih pada posisi casingnya, kemasannya. Soal konteks, konten, komprehensif, konsistensinya, jadi saya dalam sebuah pengajian bersama beberapa teman, saya bikin pisau analisis 5C, triple C, and double C. 532 posisinya. Baru pakai 5C saja, yakni casing, ya posisinya, konteks, konten, komprehensif, dan konsisten, itu kelihatan bahwa mereka cuma butuh casing. Mereka tidak perlu konteks, mereka tidak perlu konten, mereka tidak perlu komprehensif, kedalaman, mereka tidak perlu konsistensi, nggak ada urusan. Karena bagi mereka konteksnya gue dapet, casingnya gue dapet, kemasannya saya dapat, konteksnya dapat gitu posisinya. Tapi apakah kontennya dapat, isinya dapat, komprehensifnya, kedalamannya terpenuhi, atau konsistensi terpenuhi, itu nanti nggak ada urusan. Nah di situ kita bisa baca sesungguhnya apa yang sedang terjadi dalam dunia keprofesian kita. Apa yang sedang terjadi pada orang-orang yang sedang mencari simbol-simbol tertentu. Saya kemarin baru saja bicara tentang meningkatnya jumlah perceraian gitu ya, berdasarkan data statistik. Dan itu terjadi terbesar di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur gitu posisinya. Baik karena gugat cerai, gugat talak, dan kemudian berdampak pada salah satunya pada disebut dengan pembawa masalah kesejahteraan sosial, penyakit masalah kesejahteraan sosial, PMKS. Dalam kajian saya menunjukkan begini. Ternyata disebut dengan pelacuran. Jadi tadi ada posisi korupsi gitu ya. Ternyata itu dekat dengan yang namanya pelacuran, dekat dengan kejahatan, dekat dengan minuman, dengan kayak gitu kalau kita bisa lihat itu berdampingan semua. Jadi ada penyakit-penyakit yang sudah hidup sepanjang usia manusia itu terus bergulir. Dan kalau ambil angka-angka statistik yang muncul di dalam survei 2021, angka statistik Indonesia 2021, lalu kemudian statistik sosial ekonomi Indonesia yang juga muncul pada Februari kemarin, saya terus terang angka-angka kemiskinan yang naik hanya beberapa persen gitu ya, angka-angka pengangguran beberapa persen, itu tidak kemudian representatif. Nah, itu berarti cuma casingnya yang mereka dapat, konteksnya mereka dapat, tapi mereka tidak dapat kontennya secara benar. Mereka tidak dapat komprehensifnya secara benar. Mereka apalagi konsistensinya. Begitu juga dengan MES. Apakah seorang Erick Thohir pernah, ya nanti bisa diajari dia posisi, loh nilai-nilai dasar ekonomi syariah itu ada, apalagi kalau pakai cara-cara saya misalnya ekonomi syariahnya yang mereka bilang sudahlah kami sedang bangun sistem, abang nggak usah ini deh posisinya, kan mereka ngomongnya begitu beberapa tokoh ekonomi syariah pada saya misalnya.
saya nggak usah sebut siapa, misalnya ketika saya berdebat di Bogor tentang ekonomi syariah gitu misalnya, bagaimana yang mereka terkagum-kagum pada green economy, yang saya bilang green economy itu begini loh berpikirnya, mereka terkejut, udah bang kami sedang bangun sistem bang gitu ya. Jadi kebayang lagi itu petinggi masa ekonomi syariah ngomongnya kayak gitu ke saya di panggung ketika dia saksikan bagaimana penjelasan saya tentang ekonomi anti riba yang berhadapan dengan ekonomi syariah dan berhadapan dengan ekonomi barat dan berhadapan dengan cara-cara ekonomi lain. Dan itu kemudian saya tulis dalam sebuah buku teks sebagai kajian awal tentang moneter dan fiskal Islam posisinya. Jadi itu menunjukin bahwa ada inkonsistensi, ada ketidakdalaman, ada ketidakpekaan, ada bahkan sesuatu yang sesungguhnya tidak ajak kalau pakai bahasa Jawanya. Kalau pakai bahasa ini unproportional problem gitu. Masalah yang tidak proporsional kemudian ditempat-tempatin kayak gitu ya, dampaknya jadi begitu. Ya, kelihatan jadinya ada orang yang sesungguhnya cuma sekedar main gincu, main kosmetik kalau bahasa konkretnya. Anda cuma main gincu, main kosmetik. Ya itu kalau pakai bahasa kerennya yang penting citra. Soal konten, soal komprehensif nomor 2. Iya, ini dia yang penting harga. Yang penting harga, urusan petani dan lain-lain nomor 2. Kan begitu pula yang terjadi ketika garam 3 juta ton mau masuk ini kan. Ada lagi beras belum beres, tapi menterinya tetap MOU tuh sama Thailand bang. Macam anjing menggonggong Khalifah berlalu itu. Bu Susi Pujastuti sampai uring-uringan lebih dari 1,7 juta ton diimpor garam. Menteriak ini kita punya petani garam. Apa yang terjadi bang? Hal-hal kayak itu sebagai penutup kisah pagi hari ini bang. Pertama, kebijakan di Indonesia sesungguhnya bang kebijakan yang empowering struktur perekonomian nasional. Jadi dalam bahasa sederhananya, struktur ekonomi makro Indonesia itu rapuh. Itu bahasa saya tidak pernah bergeser sejak saya keluar dari DPR. Jadi bukan hari ini ya saya ngomongnya. Struktur fundamental ekonomi makro Indonesia rapuh. Dan itu nampak diindikasikan pada fluktuasi nilai tukar. Satu, yang kedua terindikasikan pada gonjang-ganjingnya yang namanya neraca berjalan turun naiknya, dan itu juga diindikasikan pada defisit APBN gitu. Itu posisinya, dan itu juga digambarkan posisi yang namanya defisit pada neraca perdagangan, apalagi masuk ke dalam defisit neraca jasa. Nah itu indikatornya konkretnya kalau pakai bahasa ekonominya. Yang kedua, kalau diambil dari kerangka struktur makro itu masuk ke mikro, maka kelihatan problemnya menjadi ketika ekspor impor itu negatif posisinya, kita walaupun positif tapi kemudian yang kita datangkan adalah barang-barang kayak gitu posisinya, maka kita tidak sedang memperkuat struktur perekonomian nasional. Jadi jadilah apa yang saya sebut sebagai serangan kita bukan cuma serangan pada produksi, bukan serangan pada distribusi. Pada IT itu kan serangan distribusi. Tapi kemudian ketika kita lihat jumlah penguasa industri dikuasai oleh pihak asing dengan nama Indonesia gitu posisinya, apalagi dengan tax holiday yang demikian nikmatnya gitu posisinya, maka sumber dayanya diambil, itu nampak. Begitulah yang struktur perekonomian, sehingga pada sub-sub sektor tertentu seperti garam, itu kan bagian dari perikanan dan pertanian posisinya, itu diserang habis-habisan. Saya ingat misalnya ketika seorang pengusaha datang ke Menteri KKP, itu bicara tentang bagaimana produksi garam yang motif di latar belakangnya adalah impor garam. Dan itu mata kepala depan saya ketika itu saya sedang diajak ketemu dengan seorang menteri KKP gitu ya. Saya sedang kebetulan sholat maghribnya karena teman ya, udah lo sholatnya di ruang kerja gue aja. Jadi dia tinggalin saya di ruang kerjanya, saya sholat maghrib. Tapi saya saksikan itu bagaimana setelah sebelumnya gitu ya, seorang pengusaha datang meminta itu gitu. Jadi ini untold story yang saya kemukakan nih jadinya. Iya, dalam itu garam ya posisinya. Orang lagi ikhtiar. Begitu juga ya namanya kalau saya diskusi lagi dengan Menteri Pertanian, dengan diskusi lagi dengan misalnya beberapa teman di Bulog, itu lebih dahsyat lagi soal bagaimana misalnya katakan pada beras gitu. Jadi ketemu tesis Krugman-nya, saya nyebut kemarin dalam sebuah diskusi gitu, sepanjang Indonesia tetap asik memainkan impor, maka Indonesia tidak akan pernah bisa mengatasi 3 hal: ketimpangan, ketidakadilan gitu ya, dan ketergantungan. Atau ada yang ciptakan. Nah, dan itu tidak akan pernah memberdayakan perekonomian nasional secara makro. Secara mikro hasilnya adalah
orang miskin akan tetap terseok-seok sebagai miskin, orang kaya akan makin kaya. Maka bisa lihat yang namanya Gini rasio ini pada pendekatannya pada pengeluaran ya, bukan pada pendapatan. Itu Gini rasio naik menjadi 3,89 kan sekarang Gini rasionya. Walaupun mereka bilang itu meningkat 0,004 tapi minimal pakai angkatan Anda saja yang statusnya pengeluaran, Gini rasio atau ketimpangan pengeluaran itu meningkat. Kalau basis pakai import berdasarkan tesis Krugman gitu ya, Paul Krugman, itu Gini rasio itu menjadi lebih gila lagi karena Krugman menyatakan kalau Anda menggunakan modal import, Anda akan menghadapi ketergantungan, Anda akan menghadapi ketimpangan, Anda akan menghadapi struktur perekonomian yang tidak karu-karuan posisinya. Di sini Krugman menyatakan, maka tidak bisa negara dikelola dengan model perusahaan. Itu tugas pernyataan. Ini orang asing loh yang ngomong. Ya, ini kan Nobel Ekonomi Internasional. kepentingan publik kan. Tidak bisa pemerintahan itu dikelola dengan model perusahaan. Indonesia Incorporated Mengelola pemerintahan dengan mengelola perusahaan. Beda katanya. Nah, sementara kita tahu di Indonesia sudah terjadi namanya aliansi busuk antara perusahaan dengan pengusaha yang penguasa yang pengusaha itu yang jadi ribet. Iya, jadi problemnya. Wah. Suka tidak suka, Anda akan terus menerus namanya. Padahal hasil impor orang-orang yang berada di belakang impor itu adalah joro bandar dalam pemilu. Udah. Itu dia. Weh, buan. Jadi kalau pakai konsep samikna wa atona gufrona karobana wa ilarikal masir, maka pendekatannya tidak hanya pada pelaku, harus pada sistem. Karena begitu dibilang samikna, itu Anda berarti mendengar sistem. Atona berarti pelakunya, melaksanakan sistem. Nah, untuk menyelesaikan masalah di Indonesia, balik lagi sejak awal gitu posisinya, kita harus memperbaiki dua-duanya. Perbaiki sistemnya, perbaiki pelakunya. Dalam ini aktornya, siapa, pejabatnya gitu. Itu berarti partai politik, struktur yang ada dalam Undang-Undang Dasar yang diamandemen kemarin itu harus kita bongkar dan nggak layak bicara 3 periode tanpa memperbaiki sistem gitu. Itu kata kuncinya. Import itu cuma bagian dari sebuah kesalahan. Saya ingat betul ketika sekali lagi saya jadi korban dari mafia import gitu, korban fisik ya. Walaupun kemudian saya tetap melakukan perlawanan sampai seorang menteri minta saya untuk mengatasi bagaimana. Dan sekarang satu lembaga penegak hukum bicara tentang mafia import migas misalnya. Dan itu saya ngomong secara tertutup dengan data, tapi saya tunjukin satu persatu ini loh. Mafia itu begini, cerita begini. Itu yang saya bilang juga di sebuah radio lain. Mafia import itu cuma salah satu bagian. Ada mafia hukum, ada mafia politik, ada mafia ada mafia batu bara, pokoknya macam-macam posisinya. Ada mafia pajak, udah deh kalau kayak gitu. Jadi berarti negeri ini sesungguhnya dikelola oleh mafia. Gitu kalau kita ngeliat kerangkanya begitu. Terakhir lagi rame mafia tanah lagi ya, macam-macam. Iya, mafia tanah. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi, luar biasa. Ini memang nggak kelar-kelar kita ini. Pesan Bang Ihsanuddin Nursi di Sya'ban menjelang Ramadan ini, 20 hari menjelang Ramadan, buat ketenangan pendengar. Gimana Bang? Pertama ya, saya mungkin mengulang pesan saya minggu lalu. Kalau Ramadan itu adalah pembakaran atas dosa gitu. Kalaulah Ramadan itu meluluh lantakan atas dosa, ternyata yang disebut dengan untuk meluluh lantakan dan untuk membakar dosa-dosa itu memerlukan persiapan. Istilah saya, api tidak serta-merta langsung besar dan bisa langsung meluluh lantakan karat-karat dalam besi, kotoran-kotoran dalam sebuah benda inti gitu posisinya. Dia memerlukan proses untuk sampai pada temperatur tertentu sehingga karat dalam besi bisa luluh lantak posisi, bisa disingkirkan. Begitu juga misalnya ketika emas mau dicairkan menjadi dalam posisi 24 karat, itu memerlukan temperatur tertentu gitu. Nah, Sya'ban ini sebenarnya persiapan untuk itu. Ya, bagus. Jadi Sya'ban adalah persiapan untuk masuk ke Ramadan sehingga kalbu kita dijernihkan, disucikan gitu. Pikiran kita kembali diluruskan, diistiqomahkan, dan tindakan kita disesuaikan dengan amalan solihah. Amin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini relasi 183 ke 185 Al-Baqarah. Kalau 183 itu kutiba alaikumusiyam kita terjemahkan sebagai neraca atas al-imanu aqdun biqalbi ikar bilisan.
Makan neracanya harus pakai Al-Quran, dan kemudian kotoran-kotorannya kita bakar habis-habisan dengan kekuatan persiapan. Ini hanya mungkin terjadi kalau kita pahami Al-Quran di 185. Syahrul Ramadan lagi unjila fil Quran hudalinas wa bainat minal huda wal furqan. Hasilnya adalah kita sebagai manusia yang berbeda dengan manusia kebanyakan, karena tindakan kita tindakan yang sesuai dengan sami'na wa ta'na. Karena tindakan kita tindakan sesuai dengan pemahaman tentang aman itu billah, sehingga kita bukan cuma sekedar seorang muslim dan bukan sekedar seorang mukmin. Tapi kalau pakai 143 jelas, lakum tatakun, jadi berarti mutakin. Nah, kalau seorang mutakin, dia tidak pernah takut terhadap apapun, dia tidak pernah takut dalam mereka menegakkan ajaran. La tahafu wa la tahajanu in kuntum a'launa mu'minin. Jadi jika Anda sungguh-sungguh beriman dan apalagi sampai bertakwa, Allah akan bersama kita dan kita akan ditolongnya gitu, dalam posisi apapun. Nah, pembinaan mental kayak gini, pembinaan kawah canda di muka ini terjadi di Ramadan. Dan memerlukan persiapan, sama seperti kita mau ikut masuk dalam satu pelatihan tertentu gitu ya. Itu kan perlu pelatihan, perlu persiapan. Nah, Sa'ban ini adalah persiapan itu. Mari kita lakukan persiapan itu dengan sebaik-baiknya. Apakah kita puasa Senin Kemis? Apakah kemudian kita baca Al-Quran? Apakah kita memperbaiki sholat? Apakah kemudian kita mempelajari, mentadaburi Al-Quran lebih dalam? Misalnya saya paham tentang bagaimana ya ayyuhalladzina amanu gitu, misalnya panggilan terhadap umat Islam. Panggilan itu kemudian saya jadi lupa karena saya baru aja ngomong kemarin. Jadi bagaimana kita mengingat ajaran itu gitu ya, sampai akhirnya dia tegak dalam diri kita, dan dalam kepala kita adalah dalam kegelapan apapun kita tetap bisa melihat. Jadi walaupun tangan kita tidak bisa kita lihat, tapi karena hati kita jernih, pikiran kita bersih, dan pandangan kita lurus, tangan kita yang tidak bisa kita lihat di kegelapan malam itu ternyata terang benderang cara kita memandang. Itu kalau sudah sampai pada posisi nur ala nur, itulah yang dikehendaki dalam posisi hasil Ramadan. Nah, itulah hasilnya begitu. Jadi kalau kita ingin kembali dalam posisi fitrah sebagai hasil Ramadan, dia dibutuh persiapan. Persiapannya tidak lain pada Sa'ban ini. Nah, mudah-mudahan itu kita bisa lakukan. Gitu. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi. Mudah-mudahan kita masuk Ramadan dengan kelapangan dada. Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.